Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Shalom sahabat-sahabat Renungan Injil. Kita akan kembali mempelajari satu pelajaran dari cerita firman Tuhan. Kita akan belajar tentang menerima untuk memberi. Sahabat-sahabat, kalau kita ingat cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang, kita akan tahu bahwa itu adalah cerita yang luar biasa. Kita familiar dengan cerita itu. Kita tahu bagaimana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang, hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, semuanya bisa makan sampai kenyang. Ya, tapi mungkin kita lupa atau mungkin kita tidak tahu bahwa ada sisa 12 bakul. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dikemanakan 12 bakul tadi? Kalau kita baca dalam Lukas 9 ayat 17, kita akan tahu ceritanya begini. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Jadi ada 12 bakul yang sisa. Tapi Alkitab tidak menjelaskan selebihnya. Dikemanakan 12 bakul ini? Apakah dibuang begitu saja? Dibiarkan saja lalu dimakan burung? Atau bagaimana? Nah sahabat, dalam salah satu referensi buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Nyonya White, dia menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan 12 bakul tadi. Ternyata dari banyaknya orang-orang yang sudah kenyang makan oleh makanan yang disediakan oleh Yesus melalui mujizat tadi, mereka ada yang rindu dalam hatinya juga bahwa orang-orang yang mereka kenal di rumah mereka, mungkin itu keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka, tetangga mereka, mereka mau juga supaya mereka ini menikmatinya juga. Sehingga banyak dari antara sisa-sisa tadi, yang 12 bakul tadi dibawa pulang. Dibawa pulang untuk kemudian diberikan kepada kerabat-kerabat mereka di kota-kota mereka masing-masing. Nah, dengan cara itu jugalah nama Yesus masyhur. Jadi di seluruh kota nama Yesus terdengar. Mereka tahu bahwa Yesus mampu melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Dan mereka juga diberkati dan kenyang oleh makan roti hasil mujizat tadi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini, sahabat? Kita setiap hari atau mungkin setiap minggu kita mengikuti kebaktian atau di hari apapun, kita menerima berkat. Kita menerima roti hidup. Entah itu dari khotbah-khotbah pendeta, seminar dari orang-orang mengenai firman Tuhan, kita terima itu. Dan kita selalu dikenyangkan. Mungkin juga setiap hari dalam mesbah keluarga, pagi dan petang, kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Nah, jangan sampai kita hanya kenyang sendiri, sahabat. Kita juga harus punya kerinduan seperti orang-orang tadi. Kita juga mau supaya orang-orang tetangga-tetangga saya, teman-teman kantor saya, teman-teman saya di sekolah, juga mereka kenyang, mereka merasakan berkat dari apa yang Yesus berikan. Kita harus bagikan itu kepada mereka. Dan kita bisa lihat bahwa di sini ada satu aliran berkat. Kita tahu bahwa pada saat 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Yesus, Yesus menengadah ke langit dan meminta berkat. Dari siapa? Dari Bapa di surga. Jadi kita lihat di sini ya. Pertama, berkat itu datang dari Bapa, dialirkan, diberikan kepada Yesus. Yesus memberikan itu kepada murid-muridnya ketika dia membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada murid-murid. Lalu dari murid-murid, dari tangan murid-murid sampai kepada tangan 5.000 orang. Lalu dari 5.000 orang tadi, sisanya 12 bakul dibawa lagi kepada orang-orang di sekitar rumah mereka. Jadi kita lihat bagaimana berkat itu mengalir dari Bapa, dari Yesus, mengalir ke semua orang. Dan semua orang dikenyangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Kita juga harus seperti ini, sahabat. Kita dikenyangkan, lalu kita juga harus bagikan itu kepada orang lain. Inilah yang menjadi salah satu visi dan misi kami, Relawan Injil, dalam membuat video-video renungan setiap hari. Kami, puji Tuhan, sudah Tuhan kenyangkan dan Tuhan kenyangkan setiap hari. Kami rindu juga agar sahabat-sahabat di rumah yang menonton siapapun juga dikenyangkan, supaya kita bisa sama-sama menerima berkat Tuhan dan akhirnya nama Tuhan bisa dimuliakan. Jadi kalau sahabat rindu juga untuk bisa membantu orang, untuk mengenyangkan orang, menguatkan orang supaya orang lain dapat menerima berkat Tuhan, sahabat-sahabat juga dapat membagikan video-video ini dengan men-share
ataupun juga menceritakan apa yang sahabat-sahabat dapat dari setiap video yang ditonton setiap hari. Dengan begitu, maka aliran berkat akan dibagikan kepada orang banyak. Menerima untuk memberi. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.